Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau membuat ikan asin kepala batu. Biasanya itu kan kebanyakan orang suaminya pulang dari laut ataupun kita pengen makan ikan asin tapi kadang males beli ataupun punya ikan ataupun apalah itu. Sedangkan kita mau jual, kadang kalau ikan-ikan seperti ini ya, ini namanya ikan kepala batu. Kalau kita mau jual itu harganya sangat murah, dan juga kita kalau mau dimasak sebenarnya kalau digoreng ikan ini kurang ada rasa, agak terlalu tawar. Jadi daripada ikan ini tidak diolah ataupun dibiarkan ataupun males mau ininya, saya akan memberikan cara bagaimana kita akan membuat ikan asin buat makan sendiri, buat para ibu-ibu yang lagi pada dapat ikan seperti ini. Ini kepala batu ini ukurannya tidak besar, tapi kalau misalnya kita goreng kering juga enak kok. Ini saya akan memberikan cara bagaimana membuat ikan asin kepala batu, dan juga biar cara bersih ya, kita juga memakannya lebih nyaman ya, dan juga kita bisa membuatnya sebagai ikan asin payau. Ikan asin payau itu dibilang asin enggak, kurang enggak, garam enggak, dikasih garam juga enggak, jadi payau. Untuk para senior pembuat ikan asin, sebelumnya saya minta maaf, bukan saya melancangi mereka semua ataupun kalau kata bahasa kasarnya itu sok tahu apa gimana. Cuman ini menurut pengalaman saya membuat ikan asin ini agar supaya digoreng itu tidak terlalu asin. Nah, ini untuk buat sendiri, untuk dimakan sendiri itu oke. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Saya di sini hanya memberikan contoh, tidak banyak juga ikannya, cuma ada berapa biji. Kita akan membuatnya dan juga nantinya juga akan bersih bagaimana caranya. Oke, sekarang kita mulai buat. Untuk pertama kita sisik dulu ya. Usahakan nyisiknya itu yang bersih. Kalau mau untungnya tuh dijual juga bisa. Saya dulu juga jual ikan asin. Oke, sudah kita sisik. Kita belah, dan juga cara belahnya kita harus dari sini, dari ekor, karena kalau kita belahnya dari sini itu akan menghambat kering. Kenapa menghambat keringnya cepat? Karena ini masih daging, dan juga nanti kalau kita bikin payau itu akan menimbulkan bau tidak enak, rasanya juga tidak enak. Oke. Ini sudah kita belah, sudah dibelah ya, dan juga jangan lupa ininya dibuang. Nih, darah di samping ini kita buang. Oke, kita buang semua sampai bersih ya, sampai bersih. Nah, ini cara membuang ininya, kita tinggal pegang insangnya, kelihatan nggak? Tinggal insangnya kita pegang, lalu kita tarik. Nah, dia akan bersih sendiri. Nah, jangan lupa ini kan ada hitam-hitam setiap di kepala ini, di dekat insang ikan itu ada hitam-hitam, kita buang, karena itu nanti akan berpengaruh juga sama ikannya, karena timbulnya akan hitam, timbul ikannya ini akan hitam. Nah, ini sudah bersih. Kenapa tadi saya bilang membelahnya sampai ke bawah? Biasanya orang itu kan belahnya seperti ini.
seperti ini belah. Kalau kita belahnya seperti ini karena ikan asin kita ini mau dibuat payau. Payau itu asin enggak, tawar juga enggak. Jadi kalau kita buat payau, otomatis ini tidak begitu meresap garam. Nah di saat kita jemur, dia akan terlambat kering, lama kering, dan juga nantinya di sini akan menimbulkan bau ataupun lalat bisa bersarang di sini karena dia kurang garam, itu akan menimbulkan lalat. Oke, jadi kita harus belahnya seperti ini kalau kita membuat ikan payau. Oke, sudah. Dan juga ini juga sudah kita bersihkan. Nah, nanti kita akan jemurnya caranya gimana agar supaya sisik ini tidak menempel ke daging-dagingnya ini ya. Dan juga untuk ikan asin seperti ini kita usahakan ikannya yang harus segar, yang baru dapat, dan juga kalau untuk di es 1 malam itu masih bisa, nggak masalah. Yang penting ikannya bagus dan ini juga masih keras. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Nah kalau kebanyakan ikan asin kan belahnya setengah seperti ini, dia akan di sininya akan masih tebal. Nah ini akan menghambat kekeringan dia untuk mempercepat kering. Oke. Dan juga untuk semuanya, apabila saya ada kesalahan pun saya minta maaf. Saya buat channel ini karena ini semua menurut pengalaman saya. Dan ini saya ada buat beberapa biji ikan. Ini nama ikan kepala batu. Ikan kepala batu ya. Buat para pakar ataupun senior bos ikan asin ataupun siapapun, saya minta maaf, bukan saya cara untuk mengajari, dan juga saya bukan untuk rancang memberikan cara-cara begini begitu ya. Ini cuma sekedar pengalaman saya karena saya selama ini membuat ikan asinnya itu payau, ikan asin payau. Oke. Kita buat dulu, ada berapa biji di sini. Dan ini memang kita buat ikan asin ini memang harus sabar ya, harus sabar dan harus telaten, tidak seperti kita membuat ikan asin pada umumnya. Karena ini buat contoh, saya buat hanya berapa biji saja, tidak banyak. Daripada bingung mau keluar ataupun nggak bisa, di sana banyak ikan, ikan makannya sudah rasa bosan ikan basah terus ya, apalagi untuk pencinta ikan asin. Ini untuk usaha juga bisa, karena agak sering kok bagus sih ikan asinnya, kok bersih sih ya. Sering dibilang sama orang bersih banget ikannya, bagus banget ya. Nah itu cara mencucinya. Oke, kita buat seberapa saja dulu ya. Saya di sini siapkan 2 tempat. Kalau misalnya kita membuatnya banyak, kita pakai baskom yang besar ya. Kita masukkan ikannya, masukkan. Nah ini juga untuk pencuciannya memang benar-benar harus tenaganya ekstra banget sih. Kalau kita membuatnya banyak agak sedikit lama. Kita cuci, ini usahakan satu-satu. Nah kita celup begini
otomatis sisik ataupun apa tidak akan masuk, tidak akan nempel. Sebutkan kita cuci semua. Nah, untuk proses kita memberi garamnya itu nanti kita kasih tahu. Untuk sekarang ini sudah kita cuci seperti ini, bersih ya. Nah, ini bersih. Nah, ini harus kita rendam dalam waktu kurang lebih 2 ataupun 3 jam. Kenapa kita rendam sampai segitu lama? Dikarenakan ini kan ikan segar. Jadi untuk darah-darahnya ini masih ada. Darah-darah yang di sini nih, ini masih ada nih. Ini belum habis darahnya. Jadi setelah kita rendam, dia akan berubah putih darah ini. Kita rendam, kita rendamnya semakin lama semakin bagus timbulnya. Dia semakin putih. Bisa nyampe 4 jam ataupun 5 jam bisa. Kita rendam, kita biarkan aja. Makanya usahakan membelahnya di pagi. Dan apabila kita tidak merendam, bisa juga begini langsung kita kasih garam bisa. Tapi nantinya di saat kering, dia ini akan berubah menjadi hitam, agak hitam ini. Darahnya ini akan berubah menjadi agak hitam dan merah. Oke, sudah jelas ya. Nah, apabila ada yang kurang jelas ataupun ingin mencontoh membuat ikan asin seperti saya, silakan komen, dibantu subscribe-nya ya. Nah, besok untuk lain waktu kita sudah tetap akan membuat semua jenis ikan asin, insya Allah ya. Mudah-mudahan saya dikasih panjang umur, bisa membuat channel ini terus dukung terus ya. Ini sudah bersih. Oke, sudah bersih. Kita rendam selama 2 ataupun 3 jam. Kita biarkan. Lebih bagus lagi kita untuk mengasihnya itu nanti sore. Oke. Nah, sekali lagi saya minta maaf sama pakar-pakarnya pembuat ikan asin. Bukannya saya menggurui, tapi saya ini menurut pengalaman saya saja. Dan orang tua saya juga dulu tukang pembuat ikan asin, jadi saya mencontoh dari orang tua. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat semuanya. Dukung terus channel saya, dan tidak lupa saya doakan untuk kalian semua, semoga tambah sukses ke depannya, dan juga semoga dikasih panjang umur dan kesehatan. Oke. Pokoknya untuk semuanya saya minta maaf apabila channel ini katanya buat ini aja, buat iseng-isengan aja, buat gaya-gaya aja. Saya memang ada niat membuat channel ini sudah lama, tapi baru saya laksanakan karena saya jujur, saya tidak bisa skip ataupun apa itu saya belum mengerti. Saya baru bisa ini aja, saya baru belajar untuk mengupload sama untuk merekam, dan juga kalau seandainya ada kurang kecerahan gambar ataupun suara, saya minta maaf karena HP ini saya pakai HP murah. Oke, terima kasih banyak, dukung terus channel saya. Untuk kedepannya kita juga akan membuat semua ikan asin layur, ikan asin jabu, ikan asin, pokoknya insya Allah semua jenis ikan kita akan membuatnya. Oke, ikutin terus channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.